Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-24 saya akan membahas tentang Supply Chain Management System atau SCM ya. Apa itu Supply Chain Management? Atau rantai nilai, manajemen rantai nilai, rantai pasokan ya, ini yang akan kita bahas. Nah, kalau kita bahas tentang supply chain management, kita nggak akan lepas dari namanya procurement, pembelian, proses pembelian itu ya. Karena satu rangkaian supply chain management ini ya. Nah, sedangkan proses pembelian itu apa sih ya proses pembelian? Ya, pembelian material yang dibutuhkan untuk produksi. Itu proses pembelian. Sedangkan langkah proses pembeliannya itu apa? Belinya ya beli barang apa, beli kepada siapa, kemudian transaksinya diselesaikan. Nah, setiap tahapan pembelian itu ada bisnis prosesnya dan sebuah aktivitas. Dan itu direkam. Baik data penjual, pembeli maupun sistem pengiriman. Contoh misalnya, kalau Anda mau beli barang misalnya lewat marketplace ya. Itu yang terlibat pembeli, penjual ya. Tokopedia perantara itu. Tokopedia kan perantara sama dengan kayak broker gitu. Pertemukan antara pembeli dan penjual. Yang terlibat itu ya. Kemudian Anda kan pasti menyelesaikan transaksi ya, dengan cara membayar. Nah, kemudian dikirim. Nah, itulah distribusi. Nah, itu rantai nilai itu seperti itu, mulai dari pembeli, penjual, ekspedisi dan sebagainya. Itu rantai nilai. Nah, kalau di perusahaan itu ada sedikit proses yang panjang dibandingkan pembelian secara pribadi. Mulai dari kebutuhan, harus ada kebutuhan. Bagian produksi butuh, misalnya bagian marketing butuh untuk membeli suatu barang, ya, bagian stok gudang butuh, itu ke bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian akan melihat siapa saja yang bisa mensuplai barang tersebut dan harganya berapa. Cari yang lebih murah, kemudian order, membuat PO. PO setujui, barang dikirim. Barang dikirim lewat apa? Ekspedisi. Berarti data ekspedisinya kita harus tahu. Nomor resi ya. Nah, itu biar kita bisa nge-track barang kita sudah sampai mana. Kalau belinya ke luar negeri kan seperti itu, ke FedEx itu kita nge-trace. Nah, itu bisa terhubung dengan ekspedisi. Ini namanya supply chain management, SCM. Ya, diawali dengan proses pembelian pastinya. Kalau tidak ada proses pembelian, tidak akan mungkin ada yang namanya supply chain management. Nah, ini prosesnya. Procurement proses ini seperti ini, atau proses pembelian itu seperti ini. Mulai dari mencari produk, kualitasnya, negosiasi dengan penjual, PO, tagihan, dikirim, ya. Nah, ini penundaan pembayaran. Ya. Ini prosesnya. Ya, lewat katalog, lewat internet, lewat dari sales, perorangan, ya, lewat brosur, telepon, fax, ini semuanya searching lewat media itu. Kemudian kualitasnya, ya, dilihat historis kreditnya, dicek ke kompetitor, ya, lewat telepon, lewat internet dan sebagainya. Ini untuk mengecek kualitasnya. Kualitasnya bagus enggak? Banyak yang order enggak? Kalau Anda beli di Tokopedia misalnya, itu kan kalau Anda mau beli ke suatu lapak misalnya, ke suatu toko, itu Anda mesti lihat reviewnya dulu. Bintang berapa ya? Nah, itu sama dengan kayak gitu. Itu menunjukkan
kita itu memilih kualitas yang bagus. Loh, ternyata jelek barangnya nggak jadi beli ke supplier tersebut. Ya, cari yang lain. Ini negosiasi harga. Ya. Kemudian melakukan purchase order pembelian, menerbitkan PO. Ya. Enter into system mail PO. Ini order. Kemudian invoicing, receive PO. Ya, begitu nerima PO diinputkan ke financial system. Enter ke production system, ya. Itu kemudian dikirim ke warehouse. Ini kemudian dikirim. Ya, ada shipper tracking system, ya. Ini tracking system. Kalau Anda misalnya beli barang itu nomor resinya kan Anda bisa tracking. Ya, sampai kemudian menerima barang tersebut. Ya, kemudian diverifikasi. Perbaikan invoice-nya. Tujuannya apa? Menunda dulu pembayaran. Ya, dengan cara mengecek sesuai barang, mencocokkan antara invoice dengan barang yang ada. Kalau tidak cocok, ya direvisi invoice-nya. Ya, itu ya. Jadi tidak langsung dibayar, tapi dicocokkan dulu dengan barang yang datang. Sesuai barangnya dibayar sesuai barang yang ada, sesuai dengan notanya. Ini semuanya proses pembelian. Ya. Ini dari mencari hingga pengiriman. Sekarang tipe-tipe pembelian. Ya. Ada 2 tipe pembeliannya. Ada direct sama indirect, langsung dan tidak langsung. Ya, maksudnya direct goods itu barang-barang yang berhubungan langsung dengan produksi. Indirect goods itu barang-barang yang nggak berhubungan langsung dengan produksi. Misalnya bahan baku ini berhubungan langsung dengan produksi. Kalau mebel ya kayu. Ya. Itu direct goods. Sedangkan indirect goods ya nggak ada hubungannya dengan proses produksi. Ya, misalnya bagian yang lain. Ya, tidak ada hubungannya dengan untuk memproduksi barang. Misalnya bagian ya HRD, bagian marketing yang minta. Ini indirect goods. Jadi ini tipe pembelian, ada 2, direct goods dan indirect goods. Kemudian metodenya apa? Ada yang kontrak purchasing, ada yang spot purchasing. Kontrak purchasing itu kontrak biasanya jangka panjang. Untuk pembelian barang tertentu yang membutuhkan kualitas yang bagus, itu biasanya dikontrak jangka panjang dan itu terus menerus digunakan. Biasanya bahan baku misalnya. Bahan baku kan tidak semuanya bagus ya supplier ya. Nah, kalau nggak bagus kan kualitasnya akan menurun produk kita. Nah, agar tetap terjamin bahwa bahan baku yang kita terima dari supplier itu selalu terjaga kualitasnya, maka dikontrak jangka panjang biasanya. Jangka panjang untuk mengikat. Nah, ini tujuannya. Untuk mengikat supplier biar enggak kemana-mana, biar kualitasnya bagus. Nah, yang kedua spot purchasing. Spot purchasing itu hanya mendesak saja. Ya. Di mana di marketplace dan melibatkan banyak supplier. Kayak Anda beli di Tokopedia itu spot purchasing. Ya. Langsung beli misalnya ke pasar itu langsung beli spot purchasing. Ya. Itu. Ya, itu metode pembeliannya. Kemudian pengadaan ini ada 2 ya, pengadaan berhubungan dengan kebutuhan akan informasi dan tenaga kerja. Jadi ini hubungannya dengan pengadaan informasi dan tenaga kerja. Ya.
Ini informasi. Ya, perusahaan kan butuh informasi. Nah, informasi kan ada biayanya, diadakan. Ya. Dan juga melibatkan banyak pekerja. Ini misalnya untuk pengadaan tenaga kerja. Ini yang berhubungan dengan informasi dan tenaga kerja dan multi-tier supply chains. Ya, multi-tier itu tier itu kan lapisannya. Jadi ada multi lapisan. Multi lapisan itu kompleks, jadi melibatkan banyak supplier, melibatkan banyak produsen, melibatkan banyak perusahaan distribusi, ya, perusahaan angkutan, ya, itu melibatkan banyak, akan ribuan. Nah, ini multinasional biasanya. Ya, ini multi-tier supply chains. Nah, ini gambarnya multi-tier supply chains. Nah, lihat di sini ada buyer, ya. Nah, sellersnya ini ada lapisan 3. Ya. Supplier melibatkan angkutan banyak juga, banyak supplier, banyak perusahaan angkutan, banyak pabrikan juga. Ya, ini tier ketiga. Ya. Ini supplier, ini transportasi, ya, ini pabrikan. Ini tier 1, tier 2, tier 3. Ini banyak, ribuan bahkan. Ya, barang A ini ke sini, barang B ini Pak ke barang C ini ke sini, barang D ini ke sini, banyak sekali. Karena spesifik barangnya. Ya, kayak contoh misalnya iPhone, produksi iPhone itu ribuan itu, ya, yang produksi screennya sendiri, ya, casingnya sendiri, prosesornya sendiri, itu sendiri tuh, ya, suppliernya. Ini multi-tier supply chains, rumit, ya. Ya, jadi harus menggunakan aplikasi SCM management. Nah, menggunakan aplikasi berat tidak akan mungkin bisa. Kemudian bagaimana misalnya perbandingannya antara menggunakan sistem yang lama dengan yang sistem enterprise? Ya, jelas berbeda, ya. Ya, kemudian kalau enterprise system ini kan sudah terintegrasi semuanya, ya. Sudah terintegrasi, ya, dan luas sifatnya, mulai dari procurement udah terintegrasi dengan keuangan, ke human resource, ya, kebutuhannya itu sudah terintegrasi. Kalau sistem kuno kan enggak, parsial. Nah, ini perbedaannya. Kemudian SCM. SCM, ya, seperti kita ketahui, segala aktivitas yang berhubungan dengan pembelian. Jadi koordinasi antara bagian-bagian atau orang yang terlibat dalam sistem pembelian itu, ya, penjual, pembeli, bagian pengadaan, bagian procurement, ya. Kalau ada lelang, makanya kan ada pelelangannya, procurement system itu juga terlibat di sini. Kemudian berbagai pengembangan di SCM itu salah satunya just in time. Just in time itu tujuannya just in time itu pada saatnya, kan, artinya hanya saat itu saja, hanya waktu itu saja, just in time. Maksudnya apa? Jadi pada waktu membeli itu hanya dibutuhkan saja, itu just in time. Nggak dibutuhkan, ya nggak beli. Kalau misalnya nggak produksi, ya nggak beli barang, nggak nyetok. Jadi menghindari stok inventory itu just in time proses, ya. Tuh. Tujuannya mengurangi pemborosan rantai nilai. Kalau lean production itu bedanya dengan just in time. Kalau just in time itu hanya fokus pada inventory, kalau lean production itu semuanya fokus
ya di mana tempat untuk memprosesnya, ya siapa yang memproses, itu tidak hanya bahan bakunya, tidak hanya inventorinya saja, tapi juga efisiensi di segala bagian. Yang mengerjakan harus dihitung sekian banyak, kalau produk A sekian diproduksi, sekian yang harus dibutuhkan tenaganya, gitu ya. Ini lean production tujuannya apa? Untuk pengembangan SCM ya. Salah satunya ya menyederhanakan rantai pasokan. Kenapa? Karena semakin panjang rantai pasokannya, semakin mahal biayanya. Ya. Tangan keberapa ya semakin mahal kan. Kalau bisa langsung beli ke pabriknya. Itu maksudnya. Langsung ngeling ke pabriknya sudah, lewatin berbagai macam lapisan. Kemudian ada adaptive supply chains, accountable supply chains, ada sustainable supply chains, lean, mean, green. Kemudian ada EDI. Ya. Ini untuk major development untuk SCM. Nah, ini Anda bisa lihat di link ya, contoh supply chain management system ini. Anda bisa tekan link. Banyak ya, Anda cari di internet juga banyak. Ini. Kemudian apa sih just in time? Ya itu tadi saya jelaskan. Jadi dia fokus ke inventory. Ya. Meminimalkan stok inventory. Jadi kalau mau produksi ya baru beli bahannya. Jadi tidak ada namanya minimal stok, itu tidak ada. Jadi kosong, stoknya tidak ada. Just in time. Beli pada saat mau produksi. Nah, sedangkan kalau lean production ya, semua jadi mengurangi stok, tempatnya di mana produksi, sumber daya apa yang dipakai, waktu dan biaya yang dapat produksi lebih banyak lagi. Itu lean production. Jadi penghematannya tidak hanya di inventory ya, semuanya lean production. Untuk mengurangi pemborosan. Ya. Kemudian ini mempermudah rantai nilai dengan cara apa? Reducing size of supply chains, mengurangi rantai nilai. Dengan cara apa? Dengan bekerja dengan kelompok supplier. Jadi punya kelompok supplier itu ya dianggap strategis. Ya rekanan lah ibaratnya. Ada beberapa perusahaan itu yang menerapkan rekanan. Jadi yang bisa mensuplai ya yang sudah terdaftar sebagai rekanan. Ya, untuk apa? Untuk mengurangi size of supply chain, reducing. Ya. Dan melibatkan mungkin pengembangan dan desain produk secara bersama-sama, mengintegrasikan sistem komputer ini ya. Kemudian memastikan pengiriman produk tepat waktu. Ya. Oke. Nah, ini adaptive supply chains. Tipe-tipe supply chains ya. Jadi reducing centralization. Adaptive, flexible, responsive. Ya tidak gantung pada satu supplier. Kalau kita bergantung pada satu supplier, kalau ada sesuatu pada supplier tersebut, ya pasokannya kan terhambat. Ya. Nah, ini mengurangi sentralisasi. Jadi kita tidak boleh tersentral pada satu supplier, ya, tapi pada kelompok, ke grup supplier.
Jadi kemudian yang creating regional or product based supply chains. Jadi tujuannya apa? Dengan cara ini, dengan cara creating regional itu maksudnya ya, kalau kita memperoleh bahan itu ya, rantai nilainya itu kalau bisa disuplai oleh lokal, itu kita pilih yang lokal. Karena apa? Untuk memudahkan produksi ya. Kita mendekatkan ya, kita bisa fleksibel memindahkan produksi di tempat aman. Apabila misalnya terjadi kendala pada saat produksi, entah itu materialnya yang susah ya, kita bisa dengan mudah memindahkan produksi untuk sementara waktu ya. Terus kemudian fokus pada optimal cost, distribusi produk, dan fleksibilitas rantai pasokan, dan beralih ke area yang berisiko rendah. Maksudnya itu berisiko rendah itu tidak banyak masalah di situ areanya ya, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, keamanan ya. Tuh. Misalnya accountable supply chains ya. Accountable supply chains itu biasanya di negara berkembang kondisi upah itu sangat rendah ya. Terjadi perbudakan, tenaga kerja juga di bawah umur, sering terpapar bahan beracun, jam kerjanya lebih dari 48 jam seminggu, pelecehan, penyalahgunaan, eksploitasi seksual, kompensasinya tidak memadai ya. Nah, untuk supaya lebih akuntabel dan transparan ya, ada organisasi serikat pekerja, hak-hak asasi manusia harus dikedepankan. Ini untuk mendukung accountable supply chains ya. Tuh. Kemudian bagaimana agar sustainable supply chains terjaga? Ya, harus mempertimbangkan masalah ekologi dan sosial. Kemudian menggunakan lingkungan yang paling efisien untuk produksi, distribusi, dan logistik ya. Mempertimbangkan masalah ekologi sosial itu maksudnya air yang digunakan itu harus bagus, tidak menimbulkan polusi udara. Ini sustainable supply chains ya. Ini untuk kemudian kalau kita lingkungan yang kita gunakan paling efisien saat produksi, distribusi, dan logistik, ini akan membuat bisnis ini ke depan menjadi lebih bagus ya. Akhirnya apa? Memberikan nilai bagi customer, investor, dan komunitas. Ini tujuannya sustainable supply chain. Kemudian EDI, Electronic Data Interchange. Jadi pertukaran data ini, kalau sekarang kan sudah integrasi semua, revolusi industri 4. Kalau dulu itu masih manual ya. Jadi istilahnya itu pertukaran data itu dengan cara elektronik. Electronic Data Interchange antara penjual pembeli ya. Kalau sekarang kan saya sudah otomatis semuanya dengan ERP ya. Sudah susah lagi ya, lewat internet lagi, dan lebih luas jaringannya ya. Ini EDI, Electronic Data Interchange, pertukaran data antara penjual, pembeli, dan distribusi logistik ya, kan mudah sekarang. Nah, ini evolusi dari EDI. Ini PO sudah otomatis ya, antara supplier dengan perusahaan. Ini otomatis ini, dokumen automation. PO-nya udah otomatis. Jadi masuk ke supplier PO-nya. Nah, kemudian price, schedule, pengiriman, invoice-nya otomatis terkirim ke perusahaan. Ini EDI namanya.
terintegrasi. Ya, kayak Tokopedia lah. Anda kalau misalnya mau beli ya, Anda beli itu otomatis kan invoice-nya tercetak, PO-nya otomatis masuk ke supplier, ke toko. Ya. Kalau zaman dulu ini harus ada pertukaran data, interchange. Tapi kalau sekarang sudah otomatis real time, online, nggak susah. Yang tahap kedua dokumen elimination. Ya. Yang pertama dokumen automation, yang kedua dokumen elimination. Yang ketiga continuous replenishment. Ya. Ini supplier A, supplier B, supplier C, supplier D. Dari toko, dari perusahaan ke produksi. Ya. Kalau ini yang continuous. Ya. Order ini otomatis. Ya, masuk. Ini DI. Otomatis semua transaksinya tercatat. Jadi terhubung. Para penjual, pembeli, pabrik itu semua terhubung. Ya, sudah tidak manual lagi. Kemudian SCM ya banyak aplikasi ya, SAP, Oracle, mobile app, smartphone, table sudah banyak sekali. Ya, mulai dari beli, produksi, distribusi itu sudah integrasi semua. Ya, order permintaannya juga sudah otomatis. Nah, ini dengan SCM ya. Produksi ya hanya pada saat ada permintaan saja. Tidak ada ya nggak usah produksi, sehingga apa? Nggak perlu nyetok. Karena apa? Sudah terkoneksi dengan EDI. Ya, mau setiap saat kita order kan supplier sudah tahu. Jadi ibaratnya itu dipindah inventorinya itu ke supplier. Ya kan? Kalau dulu kan nggak bisa, masih manual. Tapi sekarang sudah ibaratnya stok gudang itu ibaratnya ada di supplier. Jadi kita tidak perlu punya gudang sendiri. Jadi tidak perlu ada persediaan. Jadi persediaan akhir itu tidak ada. Ya, ini salah satunya Hewlett Packard SCM system. Banyak ya sistem yang mengembangkan sistem SCM. HP, Oracle, SAP semuanya ada. Ya, bisa browsing. Nah, ini SCM, Supply Chain Management System. Ya, kita lihat. Kalau tadi EDI ya, pertukaran data kan, masih pertukaran data. Kalau ini sudah Supply Chain Management System. Lihat ini, order langsung website, order entry system. Ya. Ini produksi, bagian produksi, ini supplier. Nih produksi. Anda lihat, bisa otomatis sudah order otomatis lewat website. Ya. Tuh. Ini SCM. Ya, ini hubungannya antara customer, pabrik dan supplier. Ya. Nah, itu collaborative commerce. Collaborative commerce itu jadi perdagangan secara kolaborasi. Tentunya manfaatkan teknologi digital. Ya. Mulai dari desain, produksi, mulai produk, berkolaborasi semua. Ya. Perdagangan kolaborasi. Kemudian tujuannya untuk apa? Menjalin hubungan di antara rantai nilai. Rantai nilai itu mulai dari buyer, logistik,
supplier, manufacturer itu yang terlibat kan. Nah, ini terhubung terus antara rantai nilai, antara bagian-bagian yang ada di rantai nilai ini saling terhubung. Nah, kemudian manfaatkan teleconference. Ya, kalau sekarang kan mudah, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Ya, internet ya untuk komunikasi. Ini namanya kolaboratif commerce. Jadi sudah enggak sistem yang EDI ya, kayak tadi ya, EDI itu. Jadi ya kan enggak full integrasi semua. Ya. Oke. Kemudian lanjut elemen dari collaborative commerce. Ya, ini bagian bill of material, BOM ya, CAD drawing, ini bagian engineering. Ini bagian enterprise ya. Nah, kemudian ini produk designer. Ini yang bagian produksi. Ya, ini tersentral datanya, terintegrasi. Ini yang central CAD drawing ya. Kemudian enterprise system ini inventory-nya ada enggak, schedule produksi, permintaan, rencana permintaan, ini semuanya enterprise system. Enterprise system tuh kayak SAP, kayak Oracle, enterprise system. Ya, CAD drawing ini kayak AutoCAD, ini bagian engineering. Ya, kemudian bagian bill of material itu harga pokok, menghitung biaya bill of material, kebutuhan bahan. Ya, kemudian diintegrasikan di sini. Ya. Tuh. Nah, kemudian diakses oleh engineering, manufacturing, bagian produksi ya, bagian produk desainer perusahaan, ini di sini. Ini kolaboratif commerce. Jadi real time online datanya. Jadi begitu didesain langsung bisa dihitung biayanya, langsung ditentukan schedule-nya dan sebagainya. Ya. Baik, penjelasan saya tentang SCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.